Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di tempat kita mengurai hikmah dari setiap jejak langkah masa lalu. Hari ini, kita tidak sedang menceritakan sebuah kisah biasa. Kita akan menyelam jauh ke dalam sebuah paradoks. Sebuah cerita yang mungkin akan memutarbalikkan cara kita memandang takdir dan rahmat. Pernahkah sahabat membayangkan sebuah kisah yang dimulai dari sebuah lembah yang paling kelam, paling nista? Cerita tentang seorang wanita yang profesinya adalah menjual kehormatan, seorang pelacur. Namun akhir dari cerita ini adalah kemuliaan yang paling tinggi. Wanita ini melahirkan 7 orang putra, dan ke-7 putranya semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi yang diutus kepada Bani Israel. Sebuah pertanyaan besar muncul di benak kita. Bagaimana bisa? Bagaimana ceritanya seorang wanita dari dunia yang begitu hina mendapat karunia yang begitu agung, melahirkan para utusan Tuhan? Apa yang dia lakukan? Amal apa yang telah dia kerjakan sehingga Allah mengangkat derajatnya setinggi itu? Ini adalah kisah tentang sebuah pertobatan yang lebih dahsyat dari apapun. Sahabat beriman, sebelum kita membuka lembar kitab kuno ini, sebelum kita telusuri jejak langkah wanita luar biasa ini, kami ingin mengajak sahabat sekalian untuk membangun rumah kita ini bersama. Tekan tombol like jika hati sahabat bergetar mendengar premis cerita ini. Tuliskan di kolom komentar Subhanallah sebagai tanda takjub kita akan kuasa ilahi. Dan yang paling utama, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita tidak pernah ketinggalan setiap untaian hikmah yang akan kita bagi di sini. Mari kita mulai. Sahabat beriman, kisah ini tercatat dalam sebuah kitab klasik, Kitab Tanqihul Qaul pada bab yang ke-23, sebuah bab yang khusus membahas tentang keutamaan taubat. Cerita dimulai di sebuah perkampungan di zaman Bani Israel. Di sana hiduplah seorang wanita. Parasnya dijelaskan begitu cantik, begitu mempesona. Setiap mata lelaki yang memandang pasti akan terjerat takjub oleh keindahan wajahnya. Namun sayang, kecantikan itu dia gunakan untuk jalan yang salah. Dia adalah seorang pelacur. Dia memiliki sebuah rumah tepat di tengah kota. Dan di rumah inilah dia membuka praktek prostitusinya. Dia melayani laki-laki hidung belang yang ingin memuaskan nafsu mereka. Metodenya unik dan sangat terbuka. Dia membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Kemudian dia berbaring di atas sebuah kasur dan kasur ini diletakkan lurus, berhadapan langsung dengan pintu yang terbuka. Artinya, siapapun yang lewat di depan rumahnya akan bisa melihat dengan jelas pemandangan itu. Seorang wanita cantik yang sedang menunggu pelanggannya di atas kasur. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dia melakukan pekerjaan ini tanpa henti. Dosa ditumpuk di atas dosa tanpa ada rasa sesal. Hingga pada suatu hari, ada seorang anak muda yang melintas di depan rumah wanita itu. Pemuda ini berasal dari kota sebelah. Dan dia dikenal sebagai pemuda yang saleh, seorang ahli ibadah. Ketika matanya tak sengaja menangkap pemandangan di dalam pintu itu, dia terpana. Dia terdiam. Dia takjub.
Bukan hanya pada kecantikan wanita itu, tapi juga pada godaan yang begitu besar. Dia tahu siapa wanita itu. Dia tahu apa yang sedang ditawarkan. Seketika, hatinya bergejolak. Nafsu mulai berbisik, iman di dalam dadanya menjerit. Entah apa yang ada di pikiran pemuda ini. Dia yang selama ini menjaga pandangannya, dia yang selama ini menjaga kesuciannya, tiba-tiba tergiur. Dia sadar, ini salah, ini bahaya. Maka dia berdoa. Dia meminta pada Allah untuk dihilangkan hasrat buruk itu. Dia ingin pergi, tapi keinginan nafsunya tak kunjung hilang. Anehnya, semakin dia berdoa, semakin dia berusaha melawan, godaan itu terasa semakin menjadi-jadi, semakin kuat. Pemuda ini dilubuti rasa dilema yang luar biasa, antara mengikuti nafsunya yang sedang membara, atau pergi lari meninggalkan wanita itu. Semakin lama dia berdiri di sana, semakin dia tak bisa menahan hasratnya. Dan akhirnya, di titik itulah, setan berhasil menghasutnya. Setan memenangkan pertempuran batin itu. Pemuda saleh ini akhirnya memutuskan untuk memenuhi keinginan nafsunya. Dia melihat ke dalam tas yang dia bawa. Dia sedang dalam perjalanan. Dia butuh uang untuk membayar jasa berita itu. Maka dia lakukan sesuatu yang nekat. Dia menjual isi tasnya, barang-barang yang ia bawa. Dia tawarkan kepada orang-orang di sekitar pasar. Setelah semua barang yang terjual, terkumpul 10 keping koin dinar. Dengan uang di tangan dan nafsu di dada, pemuda saleh ini melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah wanita pelacur itu. Dia sampai di depan wanita itu. Dia serahkan 10 koin dinar sebagai bayaran. Wanita pelacur itu mengambil uang dinar tersebut tanpa banyak bicara. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia membawa pemuda ini ke dalam sebuah kamar yang lebih pribadi. Di dalam kamar itu, wanita ini mulai melepaskan pakaiannya. Dia bersiap untuk melaksanakan pekerjaannya seperti yang biasa dilakukan. Setelah siap, wanita ini berkata, "Silakan Tuan, lakukan sesukamu." Hening, pemuda soleh itu berdiri, tepat di hadapannya. Dan tiba-tiba saja, tepat di detik itu, di ambang perbuatan dosa besar, sebuah perasaan menghantam hatinya. Perasaan yang luar biasa, yaitu rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, pemuda soleh ini diam, terpaku. Seluruh badannya mulai gemetaran. Wajahnya yang tadi memerah karena nafsu, kini berubah pucat pasi. Dia seolah ingin mengabaikan wanita di depannya. Dia hanya terdiam. Di dalam hatinya dia berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku saat ini juga dalam keadaan buruk ini dari atas arsy-Nya. Sedangkan aku tengah melakukan perkara yang haram. Ya Allah, jika ini terjadi, maka leburlah, hancurlah semua amal-amalku selama ini. Ibadahku, tahajudku, puasaku, semuanya akan musnah." Hati pria soleh ini menjadi tambah takut. Takut yang tak terhingga. Wajahnya pun semakin pucat. Wanita pelacur itu tentu saja kebingungan. Dia melihat pelanggannya yang aneh ini. Dia bertanya, "Ada apa, Tuan? Apa yang terjadi padamu?" Lalu pria soleh ini yang sedang gemetaran hebat berkata dengan suara lirih, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhanku
dan Tuhanmu." Dia melanjutkan, "Bolehkah kiranya aku keluar saja dari sini?" Mendengar ucapan pria ini, wanita pelacur itu menjadi kesal. Tentu saja dia merasa dipermainkan. Dia berkata, "Sesungguhnya di luar sana banyak sekali laki-laki yang ingin melakukan ini padaku. Maka kerjakanlah seperti apa yang orang-orang itu inginkan." Pria soleh ini sambil menunduk lemas menjawab, "Maaf Nona, sepertinya aku membatalkan niatku itu. Kau ambil saja uang yang sudah kuberikan itu. Kau ambil saja 10 dinar itu, dan tolong, aku mohon izinkan aku keluar dari tempat ini." Sahabat beriman, rasa kesal wanita pelacur ini berubah menjadi penasaran. Ini aneh. Ini pertama kalinya terjadi. Lalu wanita ini bertanya, "Wahai anak muda, memangnya sebelum ini kau belum pernah melakukan ini sekalipun?" Pria soleh itu menjawab, "Aku belum pernah sama sekali. Dan ini seharusnya menjadi yang pertama kalinya." Semakin penasaran, wanita ini bertanya lagi, untuk terakhir kalinya, "Maka dari manakah asalmu dan siapa namamu?" Pria soleh itu menjawab, "Aku adalah Fulan. Aku berasal dari kota sebelah." Setelah ia menjawab, pria ini pun segera buru-buru pergi meninggalkan rumah wanita pelacur itu. Dia berlari pulang menuju rumahnya. Sahabat beriman, tak lama setelah ditinggalkan pria soleh itu, rupanya hati dari wanita pelacur ini terketuk. Sesuatu telah terjadi di dalam hatinya. Rasa takut kepada Allah yang tadi disebut oleh pemuda itu tiba-tiba mulai bermunculan di dalam hatinya. Sampai-sampai dia berkata pada dirinya sendiri, padahal baru pertama kalinya pemuda itu akan melakukan dosa, namun hatinya dimasuki oleh ketakutan yang luar biasa pada Tuhannya. Sementara itu aku telah melakukan perbuatan dosa ini selama bertahun-tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga. Seharusnya ketakutanku jauh lebih besar daripada ketakutannya." Singkat cerita, semakin hari wanita ini semakin sadar akan dosa-dosanya selama ini, dan dia pun semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada saat yang sama, wanita ini mengambil sebuah keputusan besar. Dia mulai menutup pintu rumahnya, pintu yang tadinya selalu terbuka lebar, dan sejak saat itu, dia tak lagi melayani laki-laki hidung belang yang mau menggunakan jasanya itu. Dia berhenti total. Kemudian sejak saat itu, wanita ini mulai mengenakan pakaian yang buruk dan kusut. Baju yang paling jelek yang dia punya sebagai bentuk kehinaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu pula, pelan-pelan wanita ini mulai melaksanakan ibadah yang dia tahu. Dia mulai sholat, dia mulai berzikir. Semakin hari wanita pelacur ini berubah menjadi seorang wanita solihah yang senantiasa mengingat Robnya, kapanpun dan dimanapun. Orang-orang sekitarnya tentu saja takjub akan perubahan drastis dari wanita ini. Orang-orang mulai menghormatinya karena wanita ini terlihat sangat istiqomah dalam menjalankan taubatnya itu. Sahabat beriman, pada suatu hari, wanita ini pun mulai berpikir tentang pria soleh tempo hari, pria yang telah membuat ia sadar akan dosa-dosanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya aku harus mencari pria soleh itu, dan mungkin saja dia mau menikahiku, supaya aku selalu berada di sisinya, dan supaya aku bisa belajar lebih banyak lagi tentang perkara agamaku. Mudah-mudahan dia bisa menjadi penolongku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku." Keesokan harinya, wanita ini memutuskan untuk pergi dari rumahnya menuju ke kota sebelah, tempat di mana pria soleh itu tinggal. Maka berangkatlah dia dengan membawa beberapa harta yang masih dimilikinya dan membawa serta bekal makanan selama dia berada di perjalanan nanti. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh,
Akhirnya wanita ini pun sampai di kota sebelah. Dan langsung saja ketika itu ia bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah si Fulan?" sambil menyebut nama pemuda itu. Lalu sebagian orang-orang ada yang mengenalnya, maka diantarlah wanita ini ke rumah pria soleh itu. Tak lama setelah itu, sampailah wanita ini di depan rumah pria soleh ini. Kemudian si wanita ini lantas mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Tak menunggu waktu lama, ada seseorang yang keluar dari dalam rumah tersebut. Rupanya benar, yang keluar adalah pria soleh itu. Pria soleh ini langsung kebingungan ketika itu. Dia bilang, "Anda ini siapa ya? Ada yang bisa kubantu?" Karena ketika itu wanita ini menggunakan cadar menutup wajahnya, makanya si pria soleh tak mengenalinya. Lantas si wanita membuka sedikit cadarnya agar si pria soleh mengenali siapa wanita yang datang ini. Setelah cadar itu dibuka, si pria soleh langsung terkejut. Sangat terkejut. Dia teringat wajah itu, dia teringat kejadian di kamar itu. Dia teringat tentang dosa besar yang hampir saja ia lakukan. Seketika itu pula, pria soleh ini menjerit keras, lalu tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Dan akhirnya pria soleh itu pun meninggal dunia saat itu juga. Innalillahi. Padahal si wanita belum sempat menyampaikan maksud kedatangannya ke sini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Pria ini meninggal dunia lantaran ia begitu terkejut, begitu takutnya, teringat akan dosa yang hampir ia lakukan saat melihat wajah wanita itu. Mengetahui bahwasanya pria ini meninggal dunia, wanita ini menjadi sangat sedih, hancur hatinya karena ia tidak bisa melaksanakan keinginannya untuk menikah dan belajar agama dengan pria ini. Sahabat beriman, setelah pria soleh ini selesai dimakamkan, ketika itu wanita ini bertanya kepada masyarakat, apakah pria yang baru saja meninggal ini memiliki saudara atau seorang kerabat? Maka ketika itu orang-orang memberitahu bahwasanya pria soleh ini memiliki seorang saudara laki-laki. Lalu wanita soleh ini meminta ketika itu untuk diantarkan kepada saudara laki-laki pria soleh ini. Kemudian setelah bertemu dengan saudara laki-laki pria soleh ini, wanita ini menceritakan seluruh kisahnya dari awal sampai akhir. Dia ceritakan siapa dirinya dulu, bagaimana dia bertemu dengan saudaranya, dan bagaimana dia bisa bertaubat dan sampai di kota ini. Lalu wanita ini meminta agar saudaranya ini yang menggantikannya untuk menikah dengannya. Tapi awalnya saudara laki-lakinya ini menolak. Dia bilang, "Aku seorang pemuda yang miskin. Aku berbeda dengan almarhum saudaraku itu." Lalu wanita ini menjelaskan bahwasanya ia membawa sejumlah harta bersamanya. Dan mungkin saja harta itu cukup untuk beberapa tahun ke depan, selagi mereka sambil bekerja untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Dan saudaranya pun menyetujuinya. Karena wanita ini memiliki maksud yang baik. Selain ia ingin menikah, ia juga ingin belajar agama dan ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhubung saudara laki-laki ini juga merupakan orang yang soleh, akhirnya tak lama dari itu keduanya pun menikah. Dan selama masa pernikahannya tersebut, keduanya selalu senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Hingga pada satu hari wanita ini melahirkan seorang putra, dan Allah angkat anak ini menjadi seorang nabi. Bahkan tak hanya itu, keenam anaknya yang lahir setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakan semuanya menjadi nabi juga. Dan akhirnya wanita mantan pelacur ini memiliki 7 orang putra yang semuanya diangkat menjadi nabi dan diutus kepada kaum Bani Israel. Lihatlah sahabat beriman, bahkan Allah bisa datangkan karunia-Nya, kemuliaannya
dari seorang wanita mantan pelacur. Kisah ini adalah bukti bahwa Allah tidak melihat masa lalu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hanya melihat bagaimana ikhlasnya dia bertaubat dari seorang hambanya yang berserah diri kepadanya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah kisah tentang wanita pelacur yang melahirkan 7 anak yang menjadi nabi. Semoga kisah ini bermanfaat, menggetarkan jiwa kita, dan membuka harapan baru bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Di video selanjutnya kita akan membahas sebuah kisah yang tak kalah menakjubkan. Kisah tentang sebuah perjalanan spiritual yang mengubah seorang perampok kejam menjadi salah satu wali Allah yang paling dihormati. Pastikan sahabat beriman tetap bersama kami. Sampai ketemu di kisah-kisah serung yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.